Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini Konten Belajar akan memberikan video pembelajaran kaitannya dengan materi Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Pada bab kelima ini yaitu merancang proposal dengan subbab D. Merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi dari karya ilmiah. Dan video pembelajaran kali ini kita belajar kaitannya bagaimana cara menganalisis hasil proposal dan bagaimana cara menyusun suatu proposal dengan baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, dapat diakhiri. Bersama Bu Riza Fitrianingsih, mari kita simak video pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran setelah dapat mempelajari materi ini diharapkan mampu. Yang pertama yaitu dapat menelaah hasil proposal, dan yang kedua dapat menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Oke, kedua materi ini akan saya kupas secara detail, jadi disimak dengan baik ya. Kita mulai dengan materi yang pertama yaitu menelaah hasil proposal. Mengapa harus ditelaah terlebih dahulu hasil proposal sebelum kita launchingkan atau sebelum kita sodorkan kepada orang yang bersangkutan? Tolong disimak ya. Tujuan menelaah hasil proposal secara umum yaitu kita dapat memberikan sebuah gambaran secara jelas ya kaitannya dengan informasi isi daripada proposal yang kita susun, apakah sesuai dengan pokok masalah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan proposal yang dibutuhkan teruntuk kepada pembaca ya, baik itu untuk perseorangan maupun lembaga atau instansi, di mana pihak kedua atau yang membaca proposal tersebut itu memerlukan sebuah pemahaman yang lebih jelas. Mengapa demikian? Ya, karena tidak semua pembaca proposal yang kita susun itu memahami maksud secara detail. Oleh karena itu, sebagai pihak penyusun harus memberikan sebuah penjelasan kaitannya dengan informasi yang ada di dalam proposal tersebut kepada pembaca. Selanjutnya, ini ada langkah-langkah bagaimana cara kita menelaah hasil proposal ya. Yang pertama yaitu langkahnya kita harus mencari dan mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang sesuai dengan topik ya. Mengapa harus mengumpulkan data atau fakta? Ya karena kalau kita dalam menelaah kita harus punya modal ya, kita harus punya dasarnya, kita harus punya buktinya. Jangan sampai kita menelaah atau mengoreksi sebuah proposal itu kita tidak punya pegangan sama sekali. Ya kita tidak bisa menelaah dengan baik ya. Seperti itu. Jadi langkah pertama kita harus memiliki sebuah fakta dan data yang kita peroleh sesuai dengan isi proposal tersebut. Kemudian langkah yang kedua setelah kita memperoleh sebuah data dan faktanya, kita harus membaca literatur atau sumber referensi yang sesuai dengan isi proposal tersebut.
baik itu proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Membaca literatur ini tidak bersumber pada sebuah buku fiksi maupun non-fiksi. Bisa juga membaca atau mengamati lingkungan sesuai dengan isi proposal. Contoh sederhana saja, semisal kalau kita membuat proposal kegiatan di sekolah, ya sumber referensinya mana, literaturnya mana, ya pihak-pihak yang bersangkutan di sekolah. Misalkan saja bisa melalui kepala sekolah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber literatur kita untuk memperoleh informasi kaitannya dengan sekolah. Apakah cocok kegiatan tersebut dilakukan di sekolah pada waktu yang seperti ini, apakah boleh dan lain sebagainya. Atau pengamatan langsung, kalian memberikan pengamatan langsung, mengamati lingkungan sekolah yang ingin dijadikan tempat sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut. Itu juga bisa dijadikan sumber literatur sebagai persiapan proposal kita, seperti itu. Mengkondisikan segala sesuatu yang kaitannya dengan isi proposal yang dibuat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tetap kita harus mengacu pada sistematika dan kebahasaan dari proposal. Jika itu proposal kegiatan, ya sistematikanya menyesuaikan ya dengan proposal penelitian. Jadi ada sedikit perbedaan kaitannya dengan sistematikanya. Kita harus memperhatikan hal tersebut ya. Jangan semuanya itu dipukul rata, semuanya sama, tidak ya. Kita harus menyesuaikan dengan jenis proposal yang ingin kita buat, seperti itu ya. Dari ketiga langkah ini nanti kita dapat mengetahui sebuah informasinya, bagaimana tujuan daripada pembuatan proposal itu apa, dan esensi atau isi ya, isi yang sangat inti dalam proposal itu bagaimana, seperti itu. Jadi kita harus melakukan dengan dengan cermat. Tidak boleh asal-asalan membuat proposal, karena apa? Itu adalah SIM kalian dalam melakukan sebuah penelitian atau sebuah kegiatan. Jika dalam proses atau pasca kegiatan dan pasca penelitian itu ada masalah, nah proposal itu sebagai acuan kamu dalam membela hal yang kemungkinan tidak sesuai dengan rencana kalian. Karena apa? Di dalam sebuah proposal kalian sudah merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau ada pihak lain yang menolak, kalian memiliki pedoman yang sangat erat. Itu tadi, proposal dijadikan sebagai sumber bukti yang paling aktual, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian dalam membuat proposal itu sekali lagi asal-asalan, yang penting ada sebagai formalitas, itu tidak boleh ya. Kita harus membuat secara maksimal dan sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Dapat dipahami ya? Oke, sekarang kita menuju ke materi yang kedua, yaitu menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Karena dalam menyusun proposal itu kita harus memperhatikan hal-hal yang penting ya. Bagaimana caranya? Tolong disimak dengan baik ya. Oke, dalam hal penyusunan proposal kita itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, yaitu bisa melalui observasi lapangan secara langsung. Jadi kita mengamati masalah di lapangan secara langsung, atau bisa juga melalui membaca dari literatur ya, berarti secara tidak langsung mendengarkan
tokoh yang bersangkutan atau membaca melalui buku-buku dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian diawali dengan melakukan analisis terhadap suatu masalah atau kebutuhan di lapangan. Dari kita membaca atau mengobservasi lingkungan sekitar, di situ kita pastikan menemukan suatu pokok permasalahan yang ada di sekitarnya itu. Nah, itu bisa dijadikan bahan atau topik yang akan kita bawa ke penelitian atau sebuah kegiatan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jangan sampai kita membuat penelitian atau kegiatan itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Contoh saja, membuat sebuah proposal kegiatan di sekolah. Eventnya event bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Jadi kita harus menyesuaikan event kegiatan itu dengan momentum 17 Agustus. Jangan sampai momentumnya itu kurang pas. Ya, karena tidak tepat saja ya kalau kita membuat sebuah kegiatan itu tidak sesuai dengan momentum yang ada. Kurang esensinya itu kurang kuat, seperti itu. Selanjutnya, pengumpulan data dan fakta ini dapat melalui sebuah observasi tadi ya, pengamatan secara langsung, atau melalui wawancara dengan tokoh masyarakat atau tokoh lainnya yang bersangkutan, atau bisa melalui sebuah angket. Sebuah angket ini pihak yang bersangkutan itu diberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kemudian dijawab. Nah, hasil jawaban itulah bisa dijadikan sebuah data yang valid, seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke, dalam menyusun sebuah proposal itu kita harus memperhatikan 3 hal ya. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan kelengkapan daripada pembuatan sebuah proposal. Apa saja kelengkapannya? Yaitu diantaranya kaitannya dengan sistematika proposal dan penyusunan dalam sebuah proposal, baik itu proposal penelitian maupun proposal sebuah kegiatan, dari bagian bab pendahuluan hingga bagian penutup ya, atau dari bagian latar belakang sampai ke daftar pustaka, seperti itu, dan diberikan sebuah lampiran jika diperlukan. Kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam menyusun proposal yaitu kejelasan. Kejelasan dalam hal apa? Yaitu kaitannya dengan kebahasaan yang lazim digunakan dalam pembuatan proposal. Yang ketiga yaitu kita harus membuat semenarik mungkin penampilan atau penyusunan dari proposal tersebut. Menarik dalam kategori apa? Contoh saja jenis hurufnya, kemudian membuat ilustrasi berupa gambar yang menarik di cover proposal atau proposal penelitian atau proposal kegiatan. Kemudian tata letaknya juga diatur sedemikian rupa, jangan sampai tidak menarik lah. Sudah tulisannya banyak, kemudian tata letaknya besar kecilnya huruf tidak sesuai, ya orang pasti malas membaca proposal kalian ya. Jadi harus ditata dengan sebaik-baiknya, karena proposal ini masuk karya ilmiah yang sifatnya resmi, jadi tidak boleh asal-asalan ya. Jadi kalau judul berarti hurufnya harus tebal, kemudian ukurannya harus besar dibanding huruf lainnya ya, dibanding subjudul
Dan seperti itu kita harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian dalam proposal itu harus rata kanan kiri, tidak boleh rata tengah, rata kiri saja atau rata kanan saja. Jadi harus rata kanan kiri. Kalau pembuatan judul itu harus rata tengah. Itu penting ya. Meskipun sepele, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Dapat dipahami ya? Oke, kita masuk pada uji pemahaman ya, supaya materi kali ini bisa dipahami dengan baik. Maka kita harus berproses atau mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Uji pemahamannya, buatlah sebuah proposal kegiatan ya. Kalian diminta untuk membuat sebuah proposal kegiatan. Silakan dipilih kegiatan yang menarik dan menantang tentunya ya, dan menyesuaikan dengan momentum. Kemudian perhatikan kelengkapan bagian-bagian proposal yang dibutuhkan ya. Kelengkapan itu kaitannya dengan, misalkan kalau kegiatan lomba baca puisi, jadi apa yang harus diperlukan dalam lomba baca puisi ini? Misalkan kelengkapan judul-judul puisi itu harus disiapkan, kemudian dewan jurinya harus disiapkan, siapa saja kira-kira pesertanya harus disiapkan, dan lain sebagainya. Dan perhatikan sistematika dan kebahasaan dalam membuat proposal, kaitannya dengan urutan pembuatan proposal itu dan kebahasaan yang lazim digunakan dalam pembuatan proposal ya. Jadi silakan dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Silakan anggap saja kalian ini adalah sebuah organisasi yang ingin membuat sebuah kegiatan di sekolah kalian, seperti itu ya. Dapat dipahami ya? Oke, sekian materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap bersama Konten Belajar ID.